Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam kehidupan manusia, mimpi seringkali menjadi subjek pembicaraan yang menarik perhatian. Dalam Islam, mimpi dianggap sebagai salah satu cara Allah untuk berkomunikasi dengan hambanya. Namun, mimpi tentang kematian, terutama kematian diri sendiri, seringkali menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan. Dalam agama Islam, mimpi memiliki makna yang dalam dan kompleks, yang dipandang sebagai pesan atau tanda dari Allah. Khususnya, mimpi tentang diri sendiri meninggal memberikan refleksi mendalam tentang spiritualitas dan persiapan untuk akhirat. Pertama, bermimpi tentang diri sendiri meninggal dan melihat orang berkumpul di sekitarnya dapat memberikan refleksi mendalam terhadap perilaku dan keadaan spiritual seseorang. Dalam Islam, kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat seringkali dikontraskan. Seorang ulama menafsirkan ini sebagai peringatan untuk lebih memfokuskan diri pada ibadah dan meninggalkan perbuatan sia-sia. Mengingatkan pada hadits yang mengatakan, manusia tidur dan ketika mereka mati mereka bangun. Disebutkan oleh para sufi seperti Ibn Al-Qayyim. Tidur dipandang sebagai kematian sementara dalam Islam, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Mimpi ini dapat dianggap sebagai panggilan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan menyesuaikan prioritas dalam kehidupan. Kedua, mimpi tentang diri sendiri meninggal juga dapat dipandang sebagai sebuah pengingat tentang kematian, sesuai dengan konsep "ingatlah mati" yang sering dikemukakan dalam hadits. Rasulullah pernah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Hadits riwayat Abzi menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi semacam ini bisa diartikan sebagai panggilan untuk selalu siap menghadapi akhirat dan meningkatkan kualitas ibadah serta kebaikan dalam kehidupan. Dengan mengingat kematian, seseorang diharapkan menjadi lebih tekun dalam mempersiapkan diri untuk pertemuan terakhir dengan Allah. Mimpi ini, dalam konteks keislaman, dapat dianggap sebagai tanda darinya untuk meneguhkan keyakinan dan memperkuat ikatan spiritual dengannya. Ketiga, bermimpi tentang diri sendiri meninggal lalu hidup kembali dapat dilihat dalam konteks konsep kematian dan kehidupan kembali yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ghafir ayat 11, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami." Ayat ini menggambarkan pengalaman manusia yang mengalami kematian dan kehidupan kembali, serta memberikan peluang untuk taubat dan kesempatan kedua. Pertanyaan yang diajukan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 122, apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan? Juga menegaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk menghidupkan kembali manusia setelah kematian. Dalam mimpi semacam ini, bisa jadi Allah sedang memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, melakukan taubat, dan memperbaiki hubungan dengannya. Mimpi ini juga dapat diartikan sebagai tanda bahwa Allah Maha Pengampun dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Keempat, bermimpi tentang diri sendiri meninggal tanpa pakaian menghadirkan sebuah gambaran yang memicu pertimbangan dalam konteks spiritualitas. Beberapa hadits menyebutkan kisah Nabi Adam yang saat turun ke bumi dalam keadaan telanjang, merasa malu dan kepanasan terkena sinar matahari. Allah kemudian menurunkan pakaian untuk menutupi aurat manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Araf ayat 26. "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Dalam banyak tradisi, termasuk Islam, ketelanjangan dapat diinterpretasikan sebagai kehilangan perlindungan dunia, yang secara simbolis dapat dihubungkan dengan konsep kefakiran dan kebutuhan kepada Allah. Mimpi semacam ini bisa menjadi panggilan untuk lebih mendalami konsep zuhud dalam Islam, yaitu meninggalkan keterikatan pada dunia dan mengutamakan kebutuhan spiritual serta keberadaan di hadapan Allah. Kelima,
Bermimpi tentang diri sendiri meninggal tanpa tanda-tanda kematian dapat dianggap sebagai sebuah pertanda yang menarik perhatian dalam interpretasi mimpi Islam. Dalam beberapa pandangan, mimpi semacam ini bisa diartikan sebagai tanda umur panjang. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 11 menggambarkan bahwa umur seseorang ditentukan sepenuhnya oleh kehendaknya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan Dia tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari umur seseorang, melainkan dengan ketetapannya. Dan di sisi Allah ada kitab yang nyata. Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah juga menegaskan konsep ini, bahwa berbakti kepada orang tua dan menjaga silaturahmi adalah salah satu cara untuk mendapatkan tambahan umur dan keberkahan rezeki. Dengan demikian, mimpi tentang diri sendiri meninggal tanpa tanda-tanda kematian bisa menjadi sebuah panggilan untuk lebih memperhatikan nilai-nilai kebaikan dan ketaatan, serta memperkuat ikatan hubungan sosial, terutama dengan orang tua dan kerabat, sebagai upaya untuk meraih tambahan umur dan berkah dalam hidup. Keenam, mimpi tentang hampir meninggal menyoroti pentingnya taubat dan pembaharuan iman di kesempatan kedua. Firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 memberikan penghiburan kepada hambanya yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang siap mengampuni semua dosa bagi mereka yang bertaubat dengan tulus. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Allah lebih senang kepada hambanya yang bertaubat daripada seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disebutkan bahwa setiap anak Adam berbuat salah, namun yang paling mulia di antara mereka adalah yang mau bertaubat. Mimpi semacam ini bisa menjadi panggilan dari Allah untuk merenungkan kembali jalan hidup dan memperbaiki hubungan dengannya. Mimpi ini mengajarkan bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah jika seseorang benar-benar bertaubat dengan ikhlas. Ketujuh, menandakan perubahan dalam hidup. Mimpi tentang adanya transformasi dalam hidup dapat dilihat dalam kisah Nabi Yusuf, yang bermimpi tentang bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya, sebagaimana yang diceritakan dalam surah Yusuf ayat 4. Mimpi ini menggambarkan perubahan besar dalam hidupnya, dari posisi yang rendah menjadi tinggi, dan bisa diartikan sebagai simbol dari transformasi spiritual atau perubahan nasib yang signifikan. Transformasi melalui mimpi juga terjadi pada Raja Firaun Mesir, seperti yang terdokumentasi dalam Quran, Surat Yusuf ayat 43. Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Mimpi ini memicu raja untuk mencari penjelasan, menunjukkan bahwa mimpi bisa menjadi katalisator untuk perubahan dan transformasi dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks keislaman, mimpi tentang transformasi menekankan pentingnya merenungkan pesan-pesan yang disampaikan oleh mimpi tersebut. Allah sedang memberikan petunjuk atau arahan baru dalam hidup seseorang, yang jika dipahami dengan baik dan dijalankan dengan benar, bisa membawa perubahan besar yang lebih baik. Kedelapan, bermimpi menyaksikan tanda-tanda kematian sendiri dapat dianggap sebagai refleksi dari kesadaran spiritual dan kesiapan menghadapi akhirat. Mimpi semacam ini mengingatkan kita pada ayat dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-An'am ayat 12. Dan siapkah bekal untuk hari perjalanan itu? Bekal yang paling baik adalah takwa. Ayat ini menegaskan pentingnya mempersiapkan diri dengan bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian, yaitu ketakwaan kepada Allah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa setiap amalan manusia akan terputus pahalanya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Hal ini menekankan pentingnya berbuat kebajikan dan mengumpulkan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Mimpi tentang menyaksikan tanda-tanda kematian sendiri dapat menjadi panggilan dari Allah untuk lebih memperdalam kualitas spiritual dan meningkatkan kesiapan menghadapi akhirat. Kesembilan, bermimpi dalam keadaan sekarat dapat dihubungkan dengan ayat dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 9. Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut,
Ayat ini memberikan gambaran tentang keadaan orang-orang zalim saat mereka menjalani proses sakaratul maut. Mimpi semacam ini mungkin menjadi sebuah peringatan dan pengingat kepada individu untuk menghentikan perilaku zalim, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam konteks keislaman, mimpi ini dapat diinterpretasikan sebagai panggilan untuk introspeksi diri dan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Perilaku zalim, baik dalam bentuk dosa terhadap diri sendiri maupun perlakuan tidak adil terhadap sesama, harus dihindari dan ditinggalkan. Mimpi ini dapat menjadi panggilan untuk bertobat dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Terakhir, mimpi sebagai peringatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah merupakan panggilan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan mati sebelum menyempurnakan rizkinya dan usianya, memberikan pesan yang sangat dalam. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengejar dunia, serta tidak merasa sedih jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini mencerminkan pentingnya mengarahkan prioritas hidup kepada pencapaian yang lebih abadi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengannya. Dalam Islam, semua aspek ibadah, mulai dari sholat, puasa, hingga zakat, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengannya. Konsep taubat nasuha, taubat sejati, sangat ditekankan, di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan tulus dan sungguh-sungguh memperbaiki diri. Mimpi yang memberikan peringatan ini bisa menjadi panggilan untuk melakukan taubat nasuha dan kembali kepada Allah sebelum terlambat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.